Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yakni umpan balik dan pengetahuan tentang hasil, yaitu mata kuliah motorik. Perkenalkan, nama saya Hairul Ashar, NIM 2003001501071. Oke. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Klarifikasi umpan balik intrinsik, umpan balik ekstrinsik, pengetahuan tentang hasil, pengetahuan tentang penampilan, fungsi umpan balik, rangkuman. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan yang mengenai benar atau salahnya. Suatu gerakan yang dilakukan, informasi tersebut sangat penting bagi siswa atau atlet untuk mengetahui seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan tahu tingkat kesempurnaan gerakan yang dilakukan, sekaligus akan diketahui kekurangannya. Dengan demikian, siswa atau atlet tersebut akan menjadi tahu perbaikan apa seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan gerakan yang salah dan dilakukan. Klarifikasi umpan balik. Guna memudahkan kita mengenal umpan balik yang terdapat dalam suasana mengajar maupun melatih, maka diperlukan adanya klarifikasi umpan balik. Schmidt 1988 memberikan klarifikasi umpan balik seperti gambar 2.11. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi berkaitan langsung dengan hasil pelaksanaan motorik. Oleh karena itu, ada informasi yang relevan dan tidak relevan. Apabila kita mengenal umpan balik berdasarkan aspek kedatangan, maka dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu satu, umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan dua, umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan sebagai hasil gerakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu umpan balik intrinsik dan umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik. Seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. Sebagai contoh, dalam permainan bola voli, seorang pemain melakukan smash dan keluar. Setelah pemain tersebut melihat bahwa smash yang dilakukan bolanya keluar, maka pemain tersebut mengetahui bahwa pukulan smashnya salah, dan kesalahan yang dilakukan tersebut diproses secara internal untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, respon atau pelaksanaan dan hasil yang diperoleh merupakan sumber dari umpan balik. Informasi tersebut terwujud dalam berbagai bentuk, dan umpan balik intrinsik tersebut ada kalanya mudah dikenal dan ada kalanya yang susah untuk dikenal. Sebagai contoh, seorang peloncat indah saat meloncat dan melakukan salto di udara, maka pada waktu berputar di udara mungkin tidak merasakan apakah lututnya benar ditekuk atau tidak. Untuk mengetahui benar salahnya atau gerakan seperti dalam contoh tersebut di atas, dibutuhkan sebuah rujukan tentang gerakan yang benar. Oleh karena itu, umpan balik intrinsik pada dasarnya ialah suatu informasi yang digerakkan dengan membandingkan rujukan motorik yang telah dipelajari dengan apa yang baru dilakukan. Proses deteksi kesalahan sendiri oleh si pelaku yang bersangkutan sering disebut sebagai kesalahannya subjektif. Adams dan Bryce 1970, dan tanpa adanya rujukan tentang benar dan salah suatu gerakan, maka berbagai bentuk umpan balik intrinsik dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. B. Umpan balik intrinsik. Umpan balik intrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi intrinsik sebagai diantaranya berupa informasi verbal, seperti catatan waktu dalam satuan detik untuk pelari dan perenang, atau nilai 1,00 sampai 10,00 untuk pesenam dan 10 sampai 100 untuk peloncat indah. Seorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. Skor kuantitatif ini dapat diucapkan sebagai verbal, bahkan dapat diuraikan secara terperinci sebagai informasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu gerakan. Schmidt 1988 mengemukakan ada beberapa dimensi umpan balik intrinsik. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan antara umpan balik seketika dan umpan balik terminal. 2.
Pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil, biasa disebut PH, adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kegiatan olahraga, sebuah tim sepak bola yang berhasil memenangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Tim tersebut mendapat sanjungan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton. Merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil dengan keberhasilan. Tim tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, yaitu memenangkan pertandingan. Umpan balik tentang hasil dapat juga dianggap sebagai komponen hadiah. Seperti dalam komentar, pelatih sangat bagus penampilanmu. 3. Pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan biasa disebut PPP. Diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang dilakukan oleh seseorang. Bagi seseorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh yang dapat dikemukakan oleh seseorang siswa yang melakukan roll ke depan pada mata pelajaran senam, tetapi tidak mendekatkan dagu ke dada, sehingga pada saat melakukan roll bukan punggung yang menempel ke matras, tetapi kepala bagian belakang. Seseorang peloncat indah yang sedang melakukan loncatan dari papan 3 meter dengan salto ke belakang, maka pada saat mengambil awalan, tumpuan kaki terlalu ke ujung yang mengakibatkan pengambilan awalnya yang kurang bagus, yang berpengaruh pada hasil yang dicapai. 4. Fungsi umpan balik. A. Sebagai motivator, informasi tentang hasil dan informasi serta penampilan dapat memainkan peranan penting sebagai pendorong yang kuat untuk memacu melaksanakan kegiatan. Hal selaras dengan hukum efek yang dikemukakan Thorndike, yang menyatakan bahwa seseorang cenderung untuk mengulangi respon yang diberi hadiah dan cenderung untuk menghapuskan respon yang tidak mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Keberhasilan dalam penampilan motorik dengan kesalahan yang kecil merupakan suatu hadiah tersendiri bagi siswa atlet, sedangkan kesalahan yang besar merupakan suatu hukuman bagi pelakunya. B. Sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atlet. Berdasarkan informasi yang masuk, akan diketahui gerak yang benar dan salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hasil berfungsi sebagai pengarah mengenai apa yang harus dilakukan pada langkah berikutnya untuk penyempurnaan. Dan hal ini selaras dengan pendapat Adams yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang penampilan berperan sebagai bimbingan yang menuntun subjek agar semakin mendekati sasaran, sehingga sebuah rujukan gerakan yang benar menjadi tertentu. Rangkuman. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet siswa setelah memperhatikan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Berdasarkan aspek kedatangan, maka umpan balik dapat diklarifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung, dan 2. Umpan balik yang tersedia selama atau setelah tidak berlangsung. Berdasarkan gerakan yang telah dilakukan, maka umpan balik dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Umpan balik intrinsik dan 2. Umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik adalah informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri yang terjadi melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu, bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkapan bagi umpan balik intrinsik. Umpan balik ekstrinsik merupakan sebuah seketika dan terminal, langsung dan tertunda, verbal dan non-verbal, keseluruhan dan terpisah. Pengetahuan tentang hasil adalah informasi umpan balik yang diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengetahuan tentang penampilannya diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan seseorang. Okelah, itulah hasil presentasi PPT saya, yaitu umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.